Dua kapal berbendera Malaysia curi ikan di perairan Indonesia. 4 desa di Tara Bintang belum memiliki sinyal HP dan internet. Kunjungan Pangdam 1 Bukit Barisan ke SMK SMA Plus Evarina. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Budi Arti, pemirsa Indra Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia kembali menangkap 2 kapal ikan asing berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka. Dari 2 kapal tersebut, petugas mengamankan 10 orang awak kapal dan menyita hampir 1 ton ikan hasil tangkapan di perairan Indonesia. Dia masuk dalam tadi. Dalam rekaman video yang diabadikan petugas KKP Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, petugas patroli Hiu 08 berhasil menangkap 2 kapal ikan asing berbendera Malaysia di perairan zona eksklusif ekonomi Indonesia di Selat Malaka. Dalam penangkapan yang sempat diwarnai aksi kejar-kejaran dalam kondisi hujan deras di perairan Selat Malaka tersebut, petugas berhasil mengamankan 2 kapal berbendera Malaysia, yakni KM SLFA 5165 dan KM SLFA 5170. Selain mengamankan 10 anak buah kapal yang merupakan warga negara Indonesia, petugas menyita perlengkapan kapal seperti radio dan GPS, serta hampir 1 ton ikan hasil tangkapan di perairan Selat Malaka menggunakan pukat trawl yang dilarang pemerintah Indonesia. Dalam proses penangkapan, pelaku illegal fishing ini sempat memberikan perlawanan dengan menjatuhkan alat tangkap pukat trawl ke depan haluan kapal patroli. Namun petugas berhasil mengamankan 10 awak kapal yang keseluruhannya warga negara Indonesia. Kapal patroli Hiu 08 kemarin berhasil melumpuhkan 2 kapal ikan asing berbendera Malaysia yang melakukan aktivitas pencurian ikan di wilayah ZEE. Kami tegaskan di ZEE. Jadi 2 kapal tersebut jumlah ABK-nya semuanya ada 10 orang. Dan 10 orang tersebut berkewarganegaraan Indonesia. Kini 10 anak buah kapal beserta 2 unit kapal berbendera Malaysia telah dibawa ke dermaga Gabion Belawan. Setelah berkekuatan hukum tetap, nantinya kapal ikan asing tersebut akan dimusnahkan di perairan Belawan sebagai efek jera bagi para pelaku illegal fishing. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan memusnahkan lebih dari 3.000 batang knalpot racing. Pemusnahan dilakukan dengan cara dilindas menggunakan alat berat. Ribuan knalpot blong ini disita petugas lalu lintas Polrestabes Medan dari pengendara sepeda motor sejak Juli 2020 hingga Januari 2021. Pemusnahan knalpot ini dilakukan dengan cara dilindas menggunakan alat berat dan dilakukan di depan pos unit Raja Wali Jalan Pangkap Pinang Medan, serta dihadiri pihak Kejaksaan, Dinas Perhubungan, TNI, dan Ormas. Wakapolresta Medan AKBP Irsan Sinuhaji mengatakan, penertiban ini berawal dari keresahan warga dengan berisiknya suara knalpot berasal dari kendaraan milik para pengendara yang tidak sesuai peruntukannya. Penertiban knalpot blong ini juga bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrok antara warga dan pengendara. Ya, adalah kegiatan pemusnahan barang bukti knalpot racing ataupun knalpot blong sebanyak 3.016. Ini awalnya kegiatan ini kita mulai dari bulan Juli, itu sosialisasi pada masyarakat karena adanya komplain, adanya tawuran yang diakibatkan oleh suara berisik dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu dilakukan kegiatan tersebut. Dari bulan Agustus sampai Januari kemarin dapat kita amankan, kita tertibkan, kita amankan dan kita musnahkan sejumlah 3.016 knalpot yang tidak sesuai dengan peruntukan standar pabrikan. Kepada pemilik pada saat dilakukan pengamanan disampaikan untuk membawa knalpot standarnya dan dibongkar di lalu lintas untuk dikembalikan ke posisi awal. Penertiban knalpot ini akan terus dilakukan pihak kepolisian untuk memberi rasa aman kepada masyarakat.
Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya pemirsa, dua wanita nekat melakukan pencurian tabung gas ukuran 3 kg di sebuah kios milik warga yang berlokasi di Dusun 3, Desa Bakran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksi kedua pelaku terekam CCTV. Beginilah aksi kedua pelaku saat melakukan pencurian 3 tabung gas ukuran 3 kg dari salah satu kios milik warga di Dusun 3 Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Aksi kedua wanita ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat kedua pelaku sedang melintas di lokasi dengan mengendarai sepeda motor. Setelah melewati kios tersebut, keduanya berbalik arah dan berhenti di depan kios. Seorang pelaku yang tidak mengenakan helm turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam kios untuk mengambil tabung gas. Korban mengetahui aksi pencurian ini setelah melihat tabung gas hilang dan meminta pemilik rumah kos yang berada tepat di depan kiosnya untuk membuka rekaman CCTV. Dari rekaman tersebut, terlihat dua wanita mengendarai sepeda motor yang mengambil tabung gas miliknya. Pemilik warung mengatakan, aksi kedua wanita spesialis pencuri tabung gas ini sudah kerap terjadi di sekitar wilayah Deli Serdang. Kami nggak tahu bang, tiba-tiba jualan kan, habis jual ibu-ibu kami masuk sebentar, nggak lama orang itu datang itulah nggak tahu kejadiannya jam segitu, pokoknya kan ngambil pertama dia ngambil 1, terus masukkan ke kereta, masuk lagi ngambil 2. Habis itu saya sadarnya jam 4:30 lah, saya sadarnya 4:30 sore baru sadar kalau gas saya hilang. Korban berharap agar kedua pelaku segera ditangkap karena telah meresahkan warga. Akibat perbuatan kedua pelaku, korban mengalami kerugian Rp400.000. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, 4 desa dari jumlah total 9 desa di Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, hingga saat ini belum pernah merasakan adanya sinyal telepon dan internet. Akibatnya, sistem belajar daring yang diterapkan pihak sekolah di daerah ini menjadi sangat sulit dilaksanakan. Beginilah cara siswa di 4 desa di Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara berpetualang mencari sinyal internet di HP mereka. Para siswa diharuskan mendaki perbukitan yang bersemak-semak hanya untuk mendapatkan sinyal. Hal itu dilakukan karena sistem belajar mengajar di sana belum diperbolehkan bertatap muka. Ironisnya, meski sudah menaiki perbukitan guna berburu sinyal, para siswa tetap kesulitan karena jaringan yang tidak memadai untuk melakukan sistem belajar daring. Imbasnya, para siswa dan orang tua mengaku kewalahan dalam hal mengikuti sistem belajar daring. Dalam hal sulitnya sinyal, ada 4 desa di Kecamatan Tarabintang yang merasakannya, yakni Desa Sitanduk, Desa Simbara, Desa Tarabintang, dan Desa Mungkur. Keempat desa tersebut diketahui memiliki 1.195 jumlah kakak dengan populasi sebanyak 5.446 jiwa. Di 4 desa itu juga terdapat 1 SMK, 2 SMP, 1 MTS, dan 8 sekolah dasar. Ini kau hadapi dalam hal proses belajar mengajar seperti ini di kampung kalian ini? Sulit. Sulitnya seperti apa itu? Karena tidak ada jaringan. Kami pun pergi ke atas gunung untuk mencari jaringan. Itu pun tidak bagus. Kami dan teman-teman supaya Pak Presiden Jokowi untuk memperhatikan desa kami dan membangun OTR di desa kami supaya belajar dengan baik. Pada prinsipnya memang sejak ada di sini memang jaringan kita belum ada, Pak. Belum pernah ada, Pak, begitu. Belum pernah ada. Mungkin ada, Pak, harapannya mau disampaikan kira-kira terkait sinyal yang nggak ada di kebun. Harapan kita mudah-mudahan memohon kepada pemerintah secara khusus kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan desa kita dan membangun secepatnya jaringan tower
supaya bisa berkomunikasi lancar masyarakat kita yang ada di desa kita ini. Warga berharap agar pemerintah segera memperhatikan kondisi di desa mereka, karena di usia hampir 76 tahun Indonesia merdeka, desa tersebut belum pernah memiliki jaringan seluler. Rahmat Inton Banjarnahor melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, warga Kabupaten Batubara dihebohkan dengan pria dan wanita berpelukan di jalan dan tak mau dilepas. Kejadian tersebut pun viral di media sosial. Inilah video amatir warga saat pria dan wanita berpelukan di Jalan Merdeka, Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Pasangan tersebut tidak menghiraukan warga yang telah ramai menyaksikan adegan mereka. Dengan mobil patroli polisi yang datang dibantu warga, membawa paksa pasangan tersebut dalam kondisi masih berpelukan. Kejadian yang menghebohkan pada Rabu malam tersebut pun viral lewat unggahan warga yang mengabadikan kejadian tersebut ke media sosial. Salah seorang warga mengatakan, aksi tersebut tak lazim dilakukan oleh kedua pasangan yang belum diketahui identitasnya, seakan keduanya mengalami gangguan jiwa. Menurutnya mereka bukan berasal dari penduduk setempat. Saya berdiri lah bang sini, peluk dia itu di pinggiran orang, jadi duduk situ. Bahkan ditolak-tolakin orang pun dia tetap senyum, tetap pelukan. Itulah. Ada berapa lama dia berpelukan, Dek? Lama juga lah. Dari dia datang sampai dibawakan ke polisi. Ciri-cirinya itu aneh. Tapi sering sini kan? Gak pernah nampak, gak pernah lihat sama sekali. Ciri-cirinya aneh gimana, Kak? Gimana ya bang? Emang aneh kan lagi tuh nggak pernah nampak. Oh, bukan orang sini ya? Bukan warga sini. Kayak gila dibuat-buat. Soalnya kalau orang gila kan nggak mungkin kayak gitu. Kalau diajak apa kan bisa misalkan ini bisa rame-rame tetap nggak bisa. Sementara itu, Kapolsek Labuhan Ruku saat dihubungi via seluler enggan memberi keterangan resmi dengan dalih belum mendapat izin pimpinan. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, akibat curah hujan yang cukup deras membuat beberapa wilayah di Kabupaten Simalungun dan sekitarnya diterjang banjir. Salah satunya di perumahan Beringin Indah, Kelurahan Sinaksa, Kecamatan Tapian Dolok. Hujan deras disertai banjir kembali menghantam perumahan Beringin Indah, Kecamatan Tapian Dolok, Simalungun, Sumatera Utara. Terjangan banjir tersebut membuat warga panik, dikarenakan ketinggian air mencapai ketinggian lutut orang dewasa. Meluapnya banjir diakibatkan jebolnya dinding bagian bawah pembatas komplek perumahan karena tak sanggup menahan derasnya air dari pengerjaan proyek jalan tol. Salah seorang warga mengatakan jebolnya pembatas tembok perumahan Beringin Indah Sinaksa, Kecamatan Tapian Dolok, karena PT Hutama Karya dan PT Bridgestone Rubber Estate sengaja mengalirkan air ke gorong-gorong perumahan Beringin Indah, sedangkan gorong-gorong tersebut tidak diciptakan untuk menampung debit air yang besar. Ya, karena apa? Semalam pada terjadinya hujan, ya, rumah-rumah kami di perumahan Beringin Indah digenangi air, ya. Jadi air itu mengalir bagaikan sungai di jalan perumahan Beringin Indah. Kami harapkan kepada pihak terkait dalam hal ini, PTHK dan Bridgestone, agar bisa bertanggung jawab ya secara gentleman ya dalam melaksanakan proyek. Begitu juga pihak Bridgestone untuk bisa memikirkan nasib masyarakat, jangan hanya memikirkan keuntungan sepihak saja. Yang rusak diakibatkan banjir ini apa aja? Jadi kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat banjir kiriman dari proyek jalan tol ini terhadap perumahan kami, robohnya tembok penahan atau pengaman yang ada di belakang perumahan Beringin Indah, ya, hancurnya paret atau gorong-gorong perumahan Beringin Indah. Karena apa? Karena air dari sini dialirkan ke gorong-gorong perumahan Beringin Indah, yang mana gorong-gorong tersebut tidak dirancang untuk menampung debit air yang terlalu besar. Sebelumnya pihak PT Hutama Karya dan PT Bridgestone Rubber Estate berjanji akan bertanggung jawab dengan segala kerusakan yang diakibatkan banjir kiriman tersebut dengan membuat kawah penampungan air di beberapa titik di areal pembangunan jalan tol. Namun hingga banjir kiriman datang, kawah yang dijanjikan tak kunjung direalisasikan. Ebit Masder melaporkan untuk Evarina TV.
Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Hasanuddin melakukan kunjungan ke SMK SMA Plus Evarina Saribudolo, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kunjungan ini bertujuan memberikan semangat dan motivasi belajar untuk siswa-siswi SMK SMA Plus Evarina. Kunjungan Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Hasanuddin beserta rombongan disambut oleh Bupati Simalungun yang juga sebagai pendiri Yayasan Evarina CR Saragi. Sebagai bentuk penghormatan, taruna-taruni SMK SMA Plus Evarina Saribudolo juga memberikan sambutan dengan marching band. Kedatangan Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Hasanuddin ini menjadi kebanggaan sendiri untuk taruna-taruni SMK SMA Plus Evarina. Hal tersebut diharapkan dapat memberi motivasi bagi taruna-taruni agar tetap semangat belajar meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Tim Liputan melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, sejak bulan Maret tahun 2020 hingga saat ini, pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Meski pemerintah sudah menemukan vaksin, namun sejumlah pelaku usaha masih merasa merugi. Seperti penggiat wisata alam di Kebun Teh Sidamanik Simalungun, Sumatera Utara. Seperti apa pengakuan mereka di saat pandemi ini? Berikut liputannya. Selama COVID-19 masuk ke wilayah Indonesia, seluruh masyarakat Simalungun, Sumatera Utara mengalami dampak buruk terkhusus masalah ekonomi. Lokasi wisata yang biasa ramai dihuni pengunjung kini sepi seperti tak berpenghuni. Selain dikarenakan sulitnya ekonomi di masing-masing tingkat masyarakat, juga adanya pembatasan aktivitas oleh pemerintah. Wisata alam Kebun Teh Sidamanik misalnya, semasa pandemi COVID-19, wisata yang dipenuhi dengan nuansa bunga itu sepi dari jejak pengunjung. Hampir seluruh pondok tempat beristirahat pengunjung terlihat kosong. Begitu juga sejumlah titik swafoto yang disediakan. Kalau kami amati sih penurunan pengunjung. Pengunjung Bang ya? Iya. Itu sudah sejak kapan Bang? Itu yang paling parah kan mulai bulan 3 sampai ke bulan 8. Walaupun 1 Juni sudah dibebaskan Presiden. Bulan 9 udah mulai agak normal. Nah, selama COVID ini sendiri seperti apa peran pemerintah Bang? Peran pemerintah ya kebetulan kalau saya dari UMKM dapat. Ya. Terus ya itulah menyumbangkan cuci tangan, semprot-semprot itu gitu loh. Disinfektan. Disinfektan ya. Oh gitu. Artinya selama COVID juga pemerintah turut memperhatikan Bang ya? Iya benar. Ada nggak himbauan Abang kepada para pengunjung untuk tetap mengikuti protokol kesehatan selama COVID ini selama berkunjung kemarin Bang? Iya. Kalau kemarin di bulan 8, bulan 9, ke bulan 3 itu kan bulan 3 sempat tutup. Iya. Nah, kami buat di situ wajib masker, ada alat semprot itu, desinfektan juga ada, terus kami himbau juga pakai masker Bang, masker Bang. Ada yang pekerja parkir, di situ turun mobil, masker Bang, begitu. Dengan hadirnya vaksin COVID-19, masyarakat wisata berharap aktivitas masyarakat, termasuk di sektor wisata, bisa kembali normal. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Budi Arti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.